Ya pemirsa, peristiwa tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali menyisakan kepedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Salah satunya seorang pria bernama Imam Bakri yang kehilangan istri serta anaknya yang berusia 3 tahun yang pergi ke Bali untuk bertemu dirinya sekaligus berlibur di Bali. Dengan rasa pilu, Imam Bakri menggendong jenazah putranya, Afdal Akil Mustafa, yang berusia 3 tahun. Tidak hanya kehilangan putranya, Imam juga kehilangan istrinya, Fitri Lestari. Istri dan anak Imam menjadi korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya. Menurut Imam, istri dan anaknya pergi ke Bali untuk menemui dirinya sekaligus berlibur di Bali. Pertama dia mau menyusul ke Denpasar. Ya ingin juga liburan, terus tak suruh naik travel. Habis itu naik travel, naik kapal itu katanya terjadi kebocoran, tapi akhirnya tenggelam itu. Ini yang jadi korban siapa, Pak? Istri dan anak saya. Sebelum komunikasi, mau berangkat komunikasi, cuman nggak ada foto. Itu foto cuman anaknya doang di kapal, pas habis baru naik kapal foto. Pria berusia 47 tahun yang bekerja di sebuah proyek di Denpasar ini hanya bisa pasrah dan berharap bisa secepatnya memakamkan keduanya di kampung halaman. Dari data manifest KMP Tunu Pratama Jaya membawa 53 penumpang dan 12 ABK kapal serta mengangkut 21 kendaraan, 14 diantaranya merupakan truk tronton. 35 penumpang telah ditemukan, 6 diantaranya meninggal dunia dan 30 orang penumpang masih belum ditemukan. Dari Jembrana, Bali, Aris Wianto, TV One, mengabarkan. Kami dilahirkan untuk menjadi besar tanpa melupakan akar, untuk menjadi yang terdepan tanpa melupakan arti kemanusiaan, untuk memberikan arti tentang dedikasi dalam memaknai hidup dan mewujudkan mimpi, karena komitmen adalah segalanya bagi kami. Untuk memperbarui bagaimana informasi mengenai pencarian korban kapal tenggelam, kita bergabung bersama dengan Happy Oktavia di Banyuwangi, Jawa Timur, dan Aris Wianto dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kita terlebih dahulu menyapa Happy Oktavia. Happy, bagaimana dengan proses pencarian hingga saat ini? Ya, selamat siang rekan Fatima dan Safira yang ada di studio dan juga pemirsa ya dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan hari kedua pencarian kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. Sejak pagi tadi Basarnas dan juga helikopter dari Direktorat Polair Polda Jatim ini melakukan penyisiran lewat udara, bergerak terus di wilayah utara maupun selatan dari Selat Bali ini. Namun sejauh ini informasi yang kami dapatkan, pencarian masih belum membuahkan hasil dan terus akan dilakukan hingga nanti sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sejauh ini pemirsa dapat saya kabarkan sudah ada 30 penumpang yang dikabarkan ditemukan selamat dan 21 diantaranya sudah dipulangkan kemarin sore melalui pelabuhan ASDP Ketapang. Sementara 6 jenazah yang sudah ditemukan dari KMP Tunu Pratama Jaya ini juga sudah diserah terimakan kepada keluarganya masing-masing oleh pihak Polresta Banyuwangi. Safira. Ya, Happy, untuk data yang hilang sendiri terupdate ini berapa, Happy? Ya, informasi yang saya dapatkan untuk yang masih belum ditemukan ini
ada 30, Kira. Iya, untuk radius tertentu ada tidak diperlebar, diperluas, atau masih di seputaran yang memang diduga adanya korban? Ya, untuk kondisi di perairan Selat Bali sendiri ini memang beberapa hari ini tidak menentu. Kadang hujan, kadang terang, kemudian tapi tidak lama menjadi mendung. Ini yang menjadi pertimbangan untuk penyisiran dan pencarian lewat jalur laut maupun udara istilahnya. Sehingga belum bisa semaksimal mungkin. Namun mereka tetap bekerja melakukan penyisiran lewat darat dan juga lewat laut yang dibantu oleh para nelayan dan warga setempat gitu. Baik, Happy, hingga saat ini bangkai kapal belum juga terlihat ataupun ditemukan. Apakah ada radius tertentu, titik tertentu untuk mengetahui di mana bangkai kapal tersebut, Happy? Iya, kondisi perairan Selat Bali ini memang arus bawah yang cukup terbilang yang ataupun yang terkenal kencangnya, sehingga posisi kapal sendiri selalu berubah-ubah, dan ini tim SAR sendiri yang melakukan pencarian ini masih belum bisa menentukan titik terakhir untuk posisi kapal atau bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya. Baik, kita juga akan bertanya kepada Aris Wianto dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Bagaimana dengan informasi terbaru, Aris? Ya, Fatima Safira dapat saya sampaikan bahwa saat ini di hari kedua pencarian, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian. Ada 30 orang penumpang yang masih belum ditemukan, dan hingga dari sore Kamis kemarin hingga pagi ini belum ada lagi korban yang sudah ditemukan, dan pencarian terus dilakukan, termasuk melakukan pencarian melalui laut, melalui darat, dan juga melalui udara. Dan pencarian di laut sendiri, tim Basarnas Bali mengerahkan KN SAR Arjuna dan juga perahu RIB dengan personil melakukan pencarian di laut, sementara di pesisir pos pencarian ditempatkan di Pantai Pebuahan, di mana pada Kamis sebelumnya seluruh penumpang yang ditemukan terdampar di Pantai Pebuahan. Dan pencarian di laut sendiri hari ini difokuskan ke arah selatan dari Pelabuhan Gilimanuk, dimulai dari Pelabuhan Gilimanuk dan Pantai Melaya hingga Pantai Pebuahan dengan radius seluas 20 mil laut. Dan kondisi cuaca di pencarian hari kedua ini memang di Pelabuhan Gilimanuk sendiri, menurut petugas SAR, di tengah laut itu tingkatnya gelombang yang juga kondisi angin kencang membuat petugas kesulitan melakukan pencarian. Dan dari keterangan petugas, di kondisi di Selat Bali ini terdapat palung di mana bangkai kapal bisa terjebak di dalam palung tersebut, sehingga menyulitkan petugas melakukan pencarian titik di mana bangkai kapal dan juga puluhan korban lainnya yang masih belum ditemukan. Demikian Fatima Safira. Ya, Aris, apakah keluarga korban terus berdatangan di posko tempat Anda melaporkan saat ini atau seperti apa, Aris? Saat ini yang terlihat ada satu keluarga dari asal Gianyar yang mencari salah satu korban yang masih belum ditemukan, di mana sudah 2 hari keluarga ini menunggu, namun belum juga mendapatkan informasi keberadaan dari keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Demikian. Terima kasih, Aris penumpang Wianto. Aris Wianto dan Happy Octavia mengabarkan bagaimana proses pencarian korban. Pemirsa, setelah melalui perjuangan panjang agar tetap hidup, Suyip, salah satu korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya, akhirnya bisa tiba di Pelabuhan ASDP Ketapang. Ya, pada saat kejadian yaitu Kamis dini hari, Suyip berhasil berenang hingga akhirnya sebuah skoci menyelamatkannya.
Suyip, pria berusia 32 tahun asal Kecamatan Sempol, Kabupaten Jember, Jawa Timur, masih terpukul atas tragedi yang menimpanya. Suyip mengaku berhasil berenang hingga sebuah perahu skoci menyelamatkannya. Suyip mengaku tidak menggunakan pelampung saat KMP Tunu Pratama Jaya terbalik dan tenggelam di tengah Selat Bali. Masnya berenang di sana? Nggak tahu arah-arah. Pokoknya berenang gitu aja ya. Terus yang menyelamatkan siapa, Mas? Ada apa itu? Perahu karet. Perahu karet. Nggak, terus yang nolongin ke daratan? Nggak ada. Tato langsung sampai ke pinggir? Sendiri. Ya banyak kan, perahu karetnya besar. Sampai nolong yang banyak orang. Sampai ada di dalam perahu karet ada 16 orang. Yang termasuk di dalamnya? Iya. Masnya pakai pelampung nggak, Mas? Mas, waktu itu kapal tenggelam atau terbalik? Terbalik langsung. Kapalnya terbalik, ke kiri ke kanan? Langsung ke kiri. Air naik itu cepet apa perlahan-lahan gitu, Mas? Sementara itu, sejumlah keluarga yang menunggu di ASDP Ketapang tampak pingsan setelah menangis histeris. Mereka masih menunggu kedatangan 6 jenazah yang rencananya tiba malam ini di Pelabuhan Ketapang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Oktavia, TV One mengabarkan.